Pemirsa, sebuah gudang di kompleks pergudangan Dunex di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin dini hari tadi hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan bangunan gudang ini. Senin dini hari tadi, kobaran api terlihat dari sebuah gudang di kawasan komplek pergudangan Dunex Jalan Agung Karya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah karyawan gudang panik dan berusaha mengeluarkan kendaraan yang berada tidak jauh dari bangunan yang terbakar. Api dengan cepat membesar, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun sempat kesulitan memadamkan api akibat jauhnya sumber air. Menurut saksi mata, api berasal dari sebuah gudang C milik salah satu platform jual beli online yang berada di tengah komplek pergudangan. Gudang Shopee. Oh, Yang pakaian itu katanya. oh ekspedisi Ya, berarti. isi. Ya kurang tahu tahu udah ada aja. Udah membesar. Udah membesar. Itu dari dalam berarti ya? Iya, di dalam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, sementara sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Langgar peraturan PPKM dan picu kerumunan, sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan disegel petugas. Ratusan pengunjung dibubarkan dan didata untuk keperluan tracing COVID-19. Ratusan pengunjung kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini dikejutkan dengan kedatangan petugas gabungan polisi dan Satgas COVID-19. Karena kedapatan berkerumun dan melanggar protokol kesehatan, para pengunjung diminta bubar. Namun sebelumnya mereka diperiksa untuk keperluan tracing COVID-19. Kapan selesai negeri ini? Petugas juga meminta keterangan dari pemilik kafe. Akibat melanggar sejumlah aturan, yaitu buka hingga tengah malam dan tidak membatasi jumlah pengunjung, kafe disegel dan pengelola dijatuhi sanksi denda. Video penertiban kerumunan pengunjung di kafe ini viral di media sosial dan memantik reaksi netizen. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan pemuda ditangkap karena terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Nontol, Antasari, Jakarta Selatan. Para pemuda dihukum menuntun sepeda motornya sejauh 4 km menuju Mapolres Jakarta Selatan. Puluhan pemuda diamankan tim Eagle One Polres Metro Jakarta Selatan saat patroli di kawasan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pemuda ini ditangkap karena nekat menggelar balap liar pada masa PPKM di Jalan Raya Nontol, Antasari. Guna memberikan efek jerah pada mereka, petugas menghukum para pemuda ini dengan cara menuntun sepeda motornya sejauh 4 km ke Mapolres Jakarta Selatan. Puluhan pemuda yang berasal dari kota penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang ini sengaja datang ke kawasan Antasari untuk balap liar. Setidaknya ada 14 motor yang ikut diamankan dalam patroli. Di atas layang Nontol, tepatnya di Antasari, itu terjadi aksi balap liar. Kemudian kita merespon laporan tersebut, langsung menuju TKP. Dan benar, Tugas pun memberi sanksi tilang kepada para pemuda. Usai didata, mereka diminta kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku yang diduga membunuh seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut kini diperiksa di Polres Jakarta Selatan. kita lakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ada tanda-tanda Pak seperti Nah, masih otopsi dulu ya. laki-laki perempuan Pak? Perempuan. Ya. Penemuan pukul berapa Pak tepatnya Pak? Dari pihak hotel pasca selesai ya, karena jam ini sudah selesai sekitar jam 2-an, dari jam 2-an kemudian dilaporkan dan olah TKP sekitar jam 4, jam 5. Pak, itu nomor mayatnya lantai berapa Pak? Lantai 1. Lantai 1 Pak. Ya. Di dalam kamar berarti ya Pak ya? Ya.
Pelaku diduga membunuh seorang perempuan di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan di dalam kamar hotel yang berada di lantai 1 pada Sabtu lalu. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari terduga pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainis melaporkan. Hampir 3 pekan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih jadi misteri. Polisi terus melakukan pemeriksaan saksi, termasuk suami korban dan istri mudanya. Polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil pada 18 Agustus lalu. 25 saksi diperiksa, namun belum ada titik terang siapa pelaku pembunuhan. Di antara saksi yang diperiksa merupakan suami korban dan istri mudanya. Keduanya juga menjalani pemeriksaan psikologis. Sementara kuasa hukum suami korban beserta istri mudanya mengungkap bahwa selain anak pertama dan suami korban, ada orang lain yang memiliki akses masuk ke rumah dan sering datang pada malam hari, yaitu keponakan korban. Jasad ibu dan anak ditemukan di bagasi mobil di kediaman mereka di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu. Polisi menemukan sepatu putih di sekitar lokasi pembunuhan. Penemuan sepatu melibatkan anjing pelacak dari K9 Polda Jabar sempat diduga miliki pelaku, namun polisi kemudian menyatakan sepatu yang ditemukan milik salah satu korban. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Caniago. Selamat pagi, selamat siang Pak Erdi. Selamat siang. Baik, Pak Erdi, hingga kini apa hasil penyelidikan dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang? Ya, jadi begini saya akan sampaikan. Ya, dari hasil pengolahan TKP ya kita melihat memang kejadian tersebut ya pelaku ini sangat profesional sekali ya, sehingga kita untuk menentukan siapa pelakunya itu kita juga akan berhati-hati dalam proses penyelidikan. Secara konvensional kita sudah melakukan, secara digital pun kita sudah melakukan. Nah, ini sekarang hasil dari seperti. Baik, Pak Erdi, apa yang menjadi kesulitan sehingga memang hampir 3 pekan ini kasus ini belum menemui titik terang? Pak Erdi? Baik, Pak Erdi masih tersambung bersama kami, Pak Erdi. Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan teknis. Dan pemirsa, seorang penggali pasir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tewas tertimbun longsor saat memuat pasir di atas truk. Upaya warga mengevakuasi korban gagal karena adanya longsor susulan. Detik-detik terjadinya longsor susulan di tambang pasir Jorongkoto Gadang, Palembayan Agam terekam kamera warga. Akibat longsor susulan ini, upaya warga untuk mengevakuasi Ardinal, penambang pasir yang terjebak longsor, gagal dilakukan. Evakuasi korban baru berhasil dilakukan dengan bantuan alat berat. Naas, korban ditemukan dalam keadaan tewas. Jenazah lantas dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainis melaporkan. Polsek Sungai Penuh Jambi gagal menggerebek lokasi judi sabung ayam yang diduga informasinya sudah bocor ke warga. Kandang ayam di lokasi pun dihancurkan dan dibakar petugas untuk menghindari warga datang kembali.
Polsek Sungai Penuh Jambi membakar kandang ayam yang diduga merupakan gelanggang judi sabung ayam. Pembakaran kandang ayam ini karena polisi tidak dapat menemukan pelaku saat penggerebekan di lokasi judi sabung ayam di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Jambi. Polisi menduga informasi adanya penggerebekan telah bocor ke tangan warga. Akhirnya polisi menghancurkan kandang judi sabung ayam dan membakarnya. Pemusnahan tempat judi sabung ayam pun dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Penuh. Untuk sekarang ini kan kami sedang melakukan cara persuasif ya kepada yang pemilik rumah ini. Namun kalau untuk tindakan memang kami tindakan melakukan tegas dan terukur. Kemudian untuk pelaku ini akan kita lakukan pembinaan, kemudian nanti akan kita panggil ke Polsek karena tadi ada yang ketemu adalah anaknya saja ya, untuk dilakukan pembinaan, kemudian komunikasi secara baik-baik lah. Usai pembakaran, polisi menyita 4 ekor ayam yang ditinggal pemiliknya. Polisi mendapatkan informasi bahwa warga resah adanya aktivitas ilegal ini semakin marak. Petugas akan terus memantau lokasi judi sabung ayam serta menindak para pelakunya. Dari Sungai Penuh Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 6 siswi SMP bersama 2 pria diamankan tim Maung Galunggung, Polres Tasikmalaya saat sedang menggelar pesta miras. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan 2 botol miras serta 1 kantong ciu campuran obat batuk. Kerap digunakan sebagai tempat pesta miras, sebuah rumah di Jalan Tawang Kulon, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek petugas. Dalam penggerebekan, polisi mendapatkan 6 remaja perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan 2 laki-laki tengah asik mengkonsumsi minuman keras. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat bahwa hampir setiap malam minggu mereka berkumpul dan membuat gaduh. Tak hanya di Jalan Tawang Kulon, petugas juga mendapati pesta miras di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di tempat itu, petugas mengamankan 2 orang perempuan bersama 7 orang pria sedang pesta miras. 6 orang diantaranya remaja perempuan masih di bawah umur dan 2 orang laki-laki. Mereka kedapatan sedang mengkonsumsi miras bersama-sama dengan 6 orang remaja yang di bawah umur. Kebanyakan mereka masih pelajar SMP usia 15 sampai 16 tahun. Setelah diberikan pembinaan dan pendataan, akhirnya petugas memberi toleransi memulangkan mereka dengan dijemput oleh orang tua masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Q. Haryono, iNews melaporkan. 2 remaja terekam kamera pengawas saat mencuri uang kotak amal di Masjid Raya Ikhlas Ar-Rahman, Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Para pelaku beraksi dengan tanpa busana lengkap. Kejadian ini pun viral di media sosial. Satu tuyul muncul. Tak lama, teman tuyul lainnya menghampiri. Perlahan-lahan mereka memindahkan kotak amal di Masjid Raya Al-Ikhlas Ar-Rahman, Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini. Wah, 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 nekat ya. Eits, 2 tuyul ini bukan tuyul beneran, melainkan 2 remaja yang terekam kamera pengawas masjid. Tanpa menggunakan pakaian lengkap dan kepala dibungkus kantong plastik berwarna hitam, 2 remaja ini melancarkan aksinya. Kotak amal dibawanya ke kamar mandi, lalu memecahkan kaca kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Dari keterangan pengurus masjid, aksi pencurian kotak amal ini kerap terjadi. Udah sering ya? Iya, tapi pelakunya udah duluan udah ketangkap. Nah, itu orang tua, sekarang anak sebelumnya udah kejadiannya udah 5 kali main ini. Kejadian ini diketahui oleh pengurus masjid usai melaksanakan sholat subuh. Diperkirakan uang kotak amal masjid yang digasak berjumlah Rp500.000. Kasus ini pun tengah dalam penyelidikan Polsek Arosuka, Kabupaten Solok. Itu yang receh ditinggal. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali ke kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Pol RDA Caniago.
Selamat siang, Pak Erdi. Apa yang menjadi kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini? Ya, sebetulnya tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan, tapi ini terkait masalah pembuktian yang harus kita lakukan secara hati-hati. Karena ada beberapa tahapan-tahapan yang butuh kita lakukan dari penyelidikan tersebut. Nah, sehingga kita akan mencari atau menemukan pelaku yang sebenar-benarnya melakukan pembunuhan terhadap 2 orang beberapa waktu lalu ya, itu ya artinya istri dan anak dari korban. Nah, mengapa terlalu lama? Karena memang ada beberapa dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan yang selalu kita temukan secara bertahap. Itu bisa kita lihat secara penyelidikan konvensional maupun secara digital. Kita beberapa waktu dari alibi waktu yang kita lihat, seperti di CCTV, kemudian informasi yang lain, ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga kita butuh kehati-hatian. Karena kita tidak mau gegabah untuk menentukan siapa pelaku dari 2 korban yang terbunuh beberapa waktu yang lalu. Baik, apakah ada kesulitan barang bukti yang memang tidak menunjukkan atau bisa mengungkap pelaku dari kasus pembunuhan ini? Ya, dari TP-TKP ya, waktu olah TKP memang kita melihat di situ lokasinya sangat berantakan. Ya, TKP sangat berantakan, terus kemudian ada beberapa yang kita harapkan sebagai petunjuk, nah itu ternyata rusak, dalam artian rusak tidak bisa terdeteksi. Akhirnya kita olah lagi TKP. Sebetulnya tidak ada masalah, cuma kita membutuhkan waktu, ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ungkap siapa pelaku sebenarnya. Baik, terima kasih Kombes Pol Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jabar sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.